Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di tematik tema 9, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum Ibu mulai menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasanya, sebelum Ibu mulai menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian kerjakan. Jawaban dari pertanyaan ini terdapat dalam video. Jadi, mohon simak videonya dengan seksama. Selain media cetak, iklan juga dapat disampaikan menggunakan media elektronik. Media elektronik berperan penting dalam menghibur, mendidik, memberi informasi, dan kontrol sosial masyarakat. Media elektronik yang dapat menayangkan iklan antara lain adalah televisi, radio, internet, dan reklame bergerak. Yang pertama, iklan dengan media televisi. Iklan ini biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Media televisi juga dapat menjangkau seluruh pelosok negeri. Yang kedua, iklan dengan media radio. Merupakan iklan yang ditayangkan melalui radio, berupa rekaman suara atau penyiar yang menyampaikan produk yang diiklankan. Iklan yang disampaikan biasanya berupa percakapan sehingga pendengar dapat membayangkan jika menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, iklan dengan media internet. Merupakan iklan yang ditayangkan melalui media online seperti website, blog, maupun aplikasi lainnya. Iklan biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Dan yang keempat, iklan dengan media papan reklame elektronik. Merupakan iklan yang ditayangkan melalui papan reklame yang berisi monitor, seperti halnya televisi. Media ini biasanya ada di persimpangan lampu lalu lintas atau pusat perbelanjaan. Media elektronik tidak hanya berperan dalam menghibur, mendidik, memberi informasi, dan kontrol sosial masyarakat. Media elektronik juga berperan dalam mengajak masyarakat untuk menggunakan produk yang diiklankan. Iklan pada media elektronik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerakan. Yang kedua, memiliki durasi waktu yang cukup singkat. Yang ketiga, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Persuasif artinya mengajak seseorang agar tertarik dengan produk yang diiklankan. Yang keempat, khusus untuk iklan radio, informasi produk yang disampaikan harus jelas sehingga pendengar dapat membayangkan produk yang diiklankan. Dan yang kelima, iklan biasanya diiringi oleh musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Zat-zat penyusun dalam minuman. Tidak hanya makanan, minuman juga tidak kalah penting perannya dalam kegiatan jual beli. Banyak jenis minuman yang ada di sekitar kita, misalnya es teh manis. Minuman tersebut berasal dari campuran air, serbuk teh, gula pasir, dan es batu. Campuran adalah gabungan dari 2 atau lebih zat. Berdasarkan larut atau tidak zat dengan sempurna, campuran dibedakan menjadi 2.
yaitu campuran homogen dan heterogen. Tidak hanya itu, ada juga jenis minuman yang sebenarnya adalah zat tunggal. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur dengan garam dapur. Garam tidak menyisakan endapan dan air tampak bening dan terasa asin. Campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur pasir. Pasir yang dicampur akan mengendap pada bagian dasar bawah. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya adalah oksigen. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya adalah air. Campuran homogen memiliki ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama, sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Sedangkan campuran heterogen dapat dibedakan antara zat terlarut dan pelarut. Contoh campuran homogen, minuman serbuk buah yang berasal dari campuran air dengan serbuk buah, larutan oralit yang berasal dari campuran air dengan garam dan gula. Air merupakan zat pelarut, sedangkan gula dan garam merupakan zat terlarut. Contoh campuran heterogen yaitu air kopi yang menyisakan ampas di bagian dasar gelas. Artinya, bubuk kopi tidak larut sempurna dalam air. Contoh lain dari campuran heterogen adalah air dan minyak yang tidak menyatu. Letak minyak berada di atas lapisan air. Pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pola lantai tari kreasi daerah umumnya merupakan tari yang dilakukan secara berkelompok. Perhatikan salah satu contoh tari daerah asal Aceh, yaitu tari sedati. Tari sedati memiliki pola lantai lurus dan zigzag. Tarian ini juga memiliki makna membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk berjuang melawan penjajah. Berikut merupakan contoh dari pola lantai dalam tari kreasi daerah. Berikut ini merupakan contoh nama tarian daerah beserta pola lantai yang dimiliki. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.